Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 138, Rachel tertangkap umpannya. Wow! Mike berseru kaget dan berkata dengan ekspresi gugup, ini memang sangat menarik. Jordan berkata, ada yang lebih seru lagi. Suaminya akan memergoki kalian berdua di ranjang. Jangan melontarkan lelucon seperti itu. Mike takut. Kita sudah berteman dekat selama lebih dari 10 tahun, jangan ganggu aku. Mike jelas-jelas ketakutan. Dia takut suami yang selingkuh itu akan menembaknya mati. Sekalipun dia tidak menggunakan pistol, dia mungkin akan memukul Mike dengan tongkat baseball, yang juga akan sangat menyakitkan. Jordan berkata, Mike, kamu tidak perlu takut. Suami wanita itu pria yang baik. Kalau dia benar-benar memergoki kalian berdua di ranjang, paling-paling dia akan menangis. Dia tidak akan melakukan kekerasan fisik kepadamu. Mendengar hal ini, Mike akhirnya tenang dan bertanya, ada perseteruan apa antara kamu dan pria itu? Mengapa kamu memperlakukannya seperti itu? Mike merasa itu terlalu kejam terhadap pria itu. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, justru sebaliknya. Pria itu pria yang baik, dan aku memperlakukannya sebagai teman. Aku melakukan ini untuk membantunya agar dia bisa melihat sifat asli istrinya dengan jelas. Mike agak bingung dengan pikiran Jordan dan berkata, aku agak takut menjadi temanmu sekarang. Jordan tahu bahwa meminta seseorang untuk menjadikan pria lain sebagai suami yang istrinya tidak setia adalah suatu bentuk kerugian bagi orang tersebut. Namun, Rachel telah berselingkuh berkali-kali dan bahkan tahu cara menyembunyikannya dengan baik. Tidak mungkin pria jujur seperti suaminya akan dapat mengetahui perselingkuhannya. Jordan benar-benar tidak tega melihat Cory terus-terusan ditipu olehnya. Malam itu, pewaris generasi kedua yang kaya raya, Mike, tidak menginap di Hotel Bintang 5 dan malah menginap di Hotel Express. Mereka masuk ke kamar standar lainnya, membeli selusin kaleng bir, dan mulai mengenang masa lalu saat mereka masih remaja. Mereka juga mengobrol tentang kehidupan mereka beberapa tahun terakhir. Keesokan paginya, Jordan menelepon Pablo dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengikuti Rachel. Di pagi hari, Rachel tidak berlama-lama di tempat yang sama. Sore harinya, ia pergi ke kafenya. Kafe itu terletak di Middle Road dan bernama Cafe Grande yang dimiliki oleh Rachel. Namun, Rachel jarang datang ke kafenya dan tidak terlalu tertarik untuk menjalankan bisnis. Lagi pula, laba bersih yang diperolehnya dari menjalankan kafe itu tidak seberapa dibandingkan dengan bisnis susu bubuk milik suaminya. Dia juga membuka kafe untuk bersenang-senang, mungkin untuk menarik perhatian pria kekar juga. Dekorasi kafe itu cantik, tetapi tidak bergaya feminin dan imut seperti yang disukai banyak gadis. Sebaliknya, bergaya yang populer di kalangan pria. Tuan Jordan, Rachel Quinn sekarang ada di Cafe Grande. Jordan menerima pesan dari Pablo. Rachel Quinn jarang pergi ke kafenya, dan begitu dia pergi, dia akan tinggal setidaknya selama 1 jam. Jordan menatap Mike dan berkata, sobat, giliranmu. Setengah jam kemudian, Mike tiba di Cafe Grande, mengenakan kemeja putih dan celana panjang kasual. Saat itu kafe itu tidak terlalu ramai, dan begitu Mike masuk, kedua staf pelayanan di bar sangat terkejut hingga mereka hampir melompat berdiri. Cepat, lihat, orang itu mirip Leonardo DiCaprio. Wah, dia tinggi sekali dan ramah. Aku harus mendapatkan nomornya. Karyawan Rachel juga sama seperti dia, tergila-gila pada pria. Rachel, yang duduk di samping, mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk, tetapi kemudian terjatuh. Dia kemudian berdiri dengan panik, berjalan menuju meja bar, dan berteriak kepada para karyawannya. Jaga sikap kalian. Pergi dan bersihkan meja itu lagi. Setelah Rachel membubarkan mereka berdua, Rachel bertindak sebagai pelayan dan melayani pria tampan itu. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Rachel bertanya pada Mike. Melihat wanita yang berbicara kepadanya adalah targetnya, Mike tersenyum dan berkata, hai, saya ingin minum mocha. Setelah memesan, dia juga memuji Rachel, oh, Orlando benar-benar tempat yang indah. Bahkan pelayan kafenya pun cantik sekali. Rachel menyeringai bahagia setelah menerima pujian itu. Dia tidak menganggap itu adalah pernyataan munafik karena dia benar-benar merasa dirinya cantik. Rachel berkata, terima kasih atas pujiannya, Tuan. Sebenarnya, saya pemilik kafe ini, jadi terimalah secangkir mocha ini sebagai hadiah dari saya sebagai ucapan terima kasih. Mike berkata dengan gembira, wah, benarkah? Tapi aku tidak bisa menerima traktiranmu begitu saja. Bukankah aku juga harus melakukan sesuatu untukmu sebagai balasannya? Rachel tersenyum. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus mencari alasan untuk melanjutkan hubungan dengan Mike. Dia tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif mengajukan permintaan itu karena dia akan mengirim dirinya sendiri ke sarang singa. Rachel menatap wajah tampan Mike dan tertawa serakah. Tentu saja, ada banyak hal yang bisa kau lakukan untukku.
Pada malam yang sama, Jordan menerima foto dari Mike yang sudah check-in ke kamar hotel bersama Rachel. Rachel Quinn benar-benar hebat. Dia tidur dengan orang asing pada hari pertama dia bertemu dengannya. Dibandingkan denganmu, Hailey dianggap wanita baik. Jordan membenci Rachel, yang telah mengkhianati pernikahan dan suaminya saat sedang dalam perjalanan bisnis. Hailey dan Rachel adalah sahabat karib. Jordan tidak berani membayangkan jika Hailey akan menjadi seperti itu di masa depan di bawah pengaruhnya. Namun, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan Jordan. Orang yang tidak beruntung itu adalah suami Hailey berikutnya. Sekarang Mike telah berhasil merayu Rachel, langkah selanjutnya adalah menyuruh suami Rachel, Corey, datang ke sini dan menangkap mereka. Bukan itu intinya. Jordan ingin Corey mendapatkan semua bukti sehingga Rachel dapat dibuktikan sebagai pihak yang bersalah dan kemudian menceraikan suaminya tanpa membawa sepeser pun uang. Baru pada saat itulah dia dapat mencapai tujuannya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Jordan mengirim pesan singkat kepada Corey. Apakah kamu punya waktu untuk mengobrol? Jordan kini bukan lagi Presiden S Corporation. Corey membalas setengah jam kemudian. Saya agak sibuk sekarang. Saya akan menelepon Anda nanti. Jordan menunggu setengah jam lagi sebelum Corey menelepon lagi. Tuan Stelle, ada apa? Tanya Corey dengan sopan. Jordan berkata, saya bukan lagi Presiden S Corporation. Anda cukup memanggil saya dengan nama saya. Corey terkekeh dan berkata, haha, ku dengar para eksekutif senior S Corporation masih menghormatimu meskipun kau telah mengundurkan diri sebagai presiden. Nona Clarke, khususnya, masih sangat dekat denganmu. Jika ada kesempatan, tolong atur pertemuan antara aku dan Nona Clarke dan perkenalkan aku padanya, Jordan.